Oke, kita masuk ke section 7. Judul section 7 ini adalah Response of Simple Control System. Jadi pada section ini kalian akan mempelajari bagaimana responnya jika control system dijalankan secara otomatis tentunya dan dijalankan dengan beberapa mode. Jadi nanti ada perubahan-perubahan, lalu kamu akan mengetahui bagaimana respon dari sistemnya. Oke, di pertemuan kemarin kalian sudah saya berikan satu latihan soal atau satu contoh soal. Di situ ada temperatur control system, gambarnya seperti ada yang di sebelah kiri. Lalu kalian saya minta untuk mencari atau membuat blok diagram dari proses tersebut. Kira-kira nanti gambaran blok diagramnya akan selalu seperti ini ya, terdiri dari 4 kotak, lalu ada summing block, lalu di sebelah kiri pasti set point, sebelah kanan pasti proses variabel. Cuman kalau di beberapa minggu yang lalu kamu nulisnya masih controller, ini masih controller, ini masih FCE, ini masih sensor, dan ini masih proses atau alat proses. Kalau sekarang berubah, kamu nulisnya dengan simbol-simbol gain. Controller dengan simbol GC, gain controller, lalu GV, GP, dan GM seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Kemudian dari soal temperatur control system yang di sebelah kiri, kamu dapat GP-nya. Jadi ada soal, lalu kamu mencari GP. Ternyata GP-nya adalah ini ya. Jadi di soal tersebut kamu diminta mencari TS per QS gitu ya, atau kamu mencari TS outputnya, persamaannya bagaimana, lalu kamu buat ke dalam bentuk blok diagram. Persamaan yang didapatkan itu, persamaan TS yang didapatkan itu adalah gain proses atau persamaan untuk kotak alat proses atau GP. Jadi nanti setelah dapat persamaannya masuk atau substitusi ke GP, maka blok diagramnya akan menjadi bentuknya yang paling bawah sendiri. Nah, di soal kemarin juga itu diketahui bahwa tipe pengendalinya P proporsional. Kalau hanya P berarti nanti GC-nya itu sama dengan KC. Oke, kamu lihat lagi di pertemuan minggu lalu. Lalu di sini seper BCP itu saya ganti atau saya misalkan sebagai A. Seper BCP itu yang mana? Yang ini ya. Jadi itu kan kapasitas panas, harusnya yang benar nulisnya adalah CP. Lalu VW per rho itu adalah tau. Jadi kemarin itu di sini itu tulisannya VW per rho S plus 1. Saya ganti VW per rho-nya saya ganti tau. Lalu diketahui bahwa KV sama dengan 1. KV berarti ada hubungannya dengan GV. Lalu sensornya juga phase dynamic. Kalau phase dynamic berarti nanti sensor GM ya. GM-nya juga sama dengan 1. Isikan berbagai hal yang diketahui ini ke blok diagram, maka nanti akan menjadi blok diagram di slide selanjutnya. Nah, kira-kira blok diagramnya akan seperti ini ya. GC-nya berubah menjadi KC karena proporsional tadi. GV-nya adalah sama dengan KV sama dengan 1. GM-nya, sensornya phase dynamic sama dengan 1. Lalu tadi ini adalah seper WC diganti A. Lalu di sini tadi ada seper tau S plus 1. Taunya itu adalah rho V per W S plus 1. Nanti kamu boleh menulis seper tau S plus 1 sama saja. Nah, di sini kan ada angka 1, ada angka 1. Angka 1 itu kan pasti nggak ngaruh ya. Kalau karena nggak ngaruhnya karena isian kotak itu selalu dikali dengan nama garis. Jadi kalau isian kotaknya 1, misalnya nama garisnya YS, maka nanti 1 dikali YS pasti sama dengan YS. Sehingga kalau isian kotaknya itu 1, kamu boleh menghapus angka 1 itu, sehingga nanti akan menjadi persamaan yang paling bawah sendiri. Satunya hilang. Oke, tinggal ada KC, ada A, ada seper tau S plus 1. Di sini ada set point, di sini ada disturbance, lalu di sini ada PV atau sebagai outputannya. Oke, tadi judul sectionnya adalah response dari control system. Jadi untuk tahu response, pastinya akan terjadi perubahan-perubahan selama pengendalian proses berlangsung.
Perubahannya itu apa saja? Itu ada dua jenis. Yang pertama kita sebut dia sebagai servo problem, yang kedua adalah regulator problem. Mungkin ini sudah dijelaskan ya waktu di praktikum, saya mengulang sedikit saja. Jadi closed loop system itu bisa dijalankan dengan dua perubahan. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita sebut dia sebagai servo problem, dan yang kedua adalah regulator problem. Servo problem itu maksudnya adalah adanya perubahan set point. Sedangkan kalau regulator yang berubah adalah disturbance-nya. Nah, dalam blok diagram yang di atas, yang ini ya, di situ yang menjadi set point itu punya simbol TR, sehingga kalau dalam blok diagram ini kita jalankan secara servo problem, maka nanti akan ada TR1, kemudian akan diubah menjadi TR2. Jadi adanya perubahan set point. Nah, di sini dituliskan bahwa kalau set point-nya berubah, TI itu disturbance boleh dianggap sama dengan 0. Jadi nanti TI-nya boleh langsung disama dengan 0 alias ditiadakan. Kalau regulator problem, berarti yang berubah kan disturbance-nya. Disturbance di diagram blok atas itu punya simbol adalah TI. Berarti nanti ada TI1 lalu diubah menjadi TI2. Nah, di sini dituliskan bahwa set point-nya dianggap sama dengan 0. Jadi, di closed loop system ada dua perubahan, ada perubahan servo, ada servo problem, ada perubahan disturbance atau regulator problem. Kalau servo problem yang diubah adalah set point-nya, disturbance-nya dianggap sama dengan 0 atau ditiadakan. Kalau regulator problem berarti yang diubah adalah disturbance-nya, sehingga nanti set point-nya boleh dianggap sama dengan 0. Oke, kita bahas dulu yang servo problem. Jadi di sini saya berikan judul proportional control for set point change. Di slide awal tadi disebutkan bahwa blok diagrammu itu kan merupakan gambaran dari suatu pengendalian proses, pengendalian sistem. Kontrolnya dijalankan dengan mode proporsional, sehingga di sini saya tuliskan proportional control. Siapa tahu nanti di soal yang berbeda diketahui modenya PID misalnya, maka nanti di atas ini saya ganti ya, proportional integral derivative control for set point change, berarti servo problem. Pokoknya kalau set point yang berubah, berarti kita sebut dia sebagai servo problem. Nah, yang ini yang saya tekankan lagi, proportional control ini tidak selalu kontrolnya bentuk proporsional. Tergantung yang diketahui di soal seperti apa, apakah modenya PI atau PID dan lain sebagainya. Untuk soal yang ini, mode yang digunakan adalah mode proporsional atau mode P. Makanya di sini hanya timbul KC atau hanya muncul KC. Nah, ini seperti contoh soal yang tadi ya. Blok diagramnya saya tulis ulang. Karena servo problem yang diubah adalah set point-nya, maka seperti di slide sebelumnya tadi dijelaskan bahwa kalau set point-nya berubah, disturbance-nya boleh dianggap sama dengan 0. Makanya di sini di disturbance saya beri tanda silang, alias TI sama dengan 0, berarti TI-nya nggak kepake ya, sehingga kamu boleh menggambarkan gambarnya seperti yang blok diagram bawah. Tetap kamu gambar seperti ini, lalu kamu tulis seperti ini juga boleh, sangat boleh. Jadi terserah kamu, yang mana yang menurutmu lebih mudah bisa kamu pakai. Jadi boleh dihilangkan, boleh kamu tulis, lalu jangan lupa menuliskan bahwa TI-nya sama dengan 0 atau disturbance-nya sama dengan 0. Lalu di sini rho vector W-nya saya ganti menjadi tau. Oke. Persamaannya seperti ini, saya hapus dulu biar nggak membingungkan. Lalu di sini saya beri satu tambahan simbol B biar nanti nggak kesusahan. Nah, untuk menyelesaikan soal servo problem, caranya adalah nanti kamu mencari berapa TS per TRS-nya. Oke, servo problem berarti kamu mencari berapa output per inputnya. Tetap kamu di sini tetap mencari fungsi transfer. Fungsi transfer itu kan output per input ya. Di sini adalah outputnya itu adalah TS, jelas PV, inputannya adalah TRS atau set point. Makanya nanti yang dicari output per input berarti TS per TRS. Tahu dari mana TS-nya itu output dan TRS-nya jadi input? Nah, kamu tinggal lihat aja nih tanda panahnya. Tanda panah keluar tuh selalu output, tanda panah masuk selalu input.
Oke, sehingga inputannya siapa? Set point, outputannya adalah proses variabel. Kita lanjut ke slide berikutnya. Step pertama, susun persamaan fungsi transfernya seperti yang sudah saya bilang tadi, atau cari YS per XS-nya, output per inputnya. Maka untuk mendapatkan output per input, saya buat persamaan dulu ya. Tadi jangan lupa saya udah nambah simbol B, maka nanti persamaannya akan seperti ini. Kamu lihat lagi aja gambar yang tadi. Kita cari TS, lalu B itu seperti ini, lalu saya substitusikan untuk menghasilkan TS. TS sama dengan AKC TRS min TS per tau S plus 1. Jadi ini didapatkan dari gambar blok diagram seperti latihan soal yang minggu lalu saya substitusikan sampai ketemu seperti ini. Persamaan ini belum selesai. Tahu dari mana belum selesai nih? Di sini masih ada TS. Di sini ada TS. Harusnya harus digabung menjadi satu saja. TS-nya di ruas kiri aja atau di ruas kanan aja. Kalau di ruas kiri dan kanan masih ada simbol yang sama, maka persamaanmu masih belum selesai. Lanjut ya. Di sini tau S plus 1-nya saya kalikan dengan TS. Sehingga TS ini ya, dikali tau S plus 1 sama dengan, nah ini saya kalikan, yang ini saya kalikan dengan ini saya kalikan dengan, nih kali ke dalam, sehingga AKC TRS dikurangi AKC TS. Nah, di sini ada TS, di sini ada TS, TS yang ini saya pindah ke ruas kiri, saya jadikan di satu ruas, maka persamaannya akan seperti ini. TS tau S plus 1 ditambah AKC TS sama dengan AKC TRS. Ini kan minus pindah ruas jadinya nanti plus. Lalu di sini ada TS, saya keluarin di sini biar jadi satu aja. Sehingga nanti TS sama dengan tau S plus 1 ditambah AKC sama dengan AKC TRS. Oke, nah kalau udah ketemu persamaan itu, bisa kamu cari output per inputnya. Outputnya tadi TS, inputnya adalah TRS, maka output per input AKC per tau S plus 1 ditambah AKC. Oke, ini asalnya dari mana? Dari persamaan ini ya. Ini itu asalnya dari persamaan ini. Kalau kamu kalikan seperti ini, nah akan jadi persamaan yang atas. Oke, nih dari persamaan ini saya ubah menjadi seperti ini. Tanda kurungnya saya hilangkan, sama aja ya, sama persis dengan persamaan yang di sebelah kiri. Ini sama dengan ini, hanya tanda kurungnya saya hilangkan. Nah, persamaan umum itu kan biasanya output S per input S sama dengan K per tau S plus 1. Ini ya, di situ di persamaanmu yang ini saya ganti warna aja. Ini sudah ada tau S-nya. Ini ya tau S-nya. Sedangkan di sini ada 1 plus AKC. Nah, gimana caranya supaya persamaan ini itu mirip seperti ini? Nanti bawahnya menjadi tau S plus 1, maka 1 plus AKC saya beri tanda kurung, kamu lihat yang bawah. Oke, dari persamaan ini ke sini. Kalau yang awal tadi kan tau S plus 1 yang dikurungi. Sekarang yang saya berikan kurung adalah 1 plus AKC. Tujuannya adalah supaya bisa tercapai persamaan yang ini, K per tau S plus 1. Di sini tau S-nya udah ada, tinggal satunya yang belum kan? Di sini 1 masih plus AKC. Nanti gimana caranya supaya 1 plus AKC itu jadinya 1 aja. Oke, itu ya asal muasalnya kenapa tanda kurungnya berubah tempat. Nah, nih di sini kan tujuan kita menjadikan ini 1 ya, supaya dia nanti tau S plus 1. Supaya jadi 1, maka 1 plus AKC akan dibagi 1 plus AKC. Gini ya, 1 plus AKC kalau dibagi 1 plus AKC itu hasilnya
sama dengan 1. Makanya muncullah persamaan ini. Semua dibagi 1 plus AKC. Yang atas dibagi 1 plus AKC, tau S-nya juga dibagi, ini juga dibagi. Intinya adalah semua dibagi 1 plus AKC. Ruas kiri pun dibagi dengan 1 plus AKC, tapi hilang karena bisa saling mencoret. Oke, jadi nggak perlu bingung ya. Tadi pokoknya intinya kita mau cari tau S plus 1. Sedangkan persamaan yang kita punyai itu satunya masih ada embel-embelnya. Tau S masih ditambah 1, masih ditambah AKC. Sehingga 1 plus AKC dijadikan 1 kurung, lalu dibagi 1 plus AKC untuk menjadikan tau S sama dengan 1. Nah, yang ruas kiri ini sama juga dibagi dengan 1 plus AKC. Ini dibagi 1 plus AKC, ini dibagi 1 plus AKC. Tapi nanti bisa saling mencoret, makanya tetap hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, tadi bersamanya seperti ini ya di slide sebelumnya tadi. Jangan lupa tujuannya adalah untuk menjadikan ini tau S plus 1. Oke, nah maka persamaannya akan saya tulis seperti ini. Ini sama dengan yang ini, sama persis ini ya. Yang ini S-nya saya geser ke sini. Taunya dibagi 1 plus AKC. Lalu 1 plus AKC dibagi 1 plus AKC sama dengan 1 ya. Maka di sini saya tulis sama dengan 1. Nggak perlu bingung dulu. Nah, saya misal AKC plus 1 per 1 plus AKC saya sebut sebagai A1. Tau per 1 plus AKC saya sebut sebagai tau 1. Maka persamaan ini nanti akan menjadi nih ya, A1 per tau 1S plus 1. Jadi persamaan yang ini saya misalkan akan menjadi persamaan yang bawah sendiri. Oke, nah akhirnya TRS-nya saya pindah ke atas, saya kalikan. Jadinya nanti TS sama dengan A1 dikali TRS dibagi tau 1S plus 1. Kamu boleh nulisnya seperti ini. A1 TRS per tau 1S plus 1 sama saja. Oke. Nah, di sini step 1-mu selesai. Kamu mendapatkan output per input. Boleh berhenti sampai di sini, tapi alangkah baiknya kalau kamu kalikan inputnya ke atas. Jadi kamu dapat persamaan output. Nah, tadi soalnya kan servo problem, berarti ada perubahan set point. Yang kedua, step kedua, masukkan perubahan set point. Apabila set point diubah sebesar 1 satuan suhu, TRS, itu kan set point-nya simbolnya TRS ya. T itu adalah temperatur. RTR maksudnya temperatur set point-nya sekian, temperatur yang kamu inginkan sekian. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa akan ada TR1, ada TR2 karena ada perubahan set point. Berarti ada set point pertama, lalu nanti akan diubah menjadi set point kedua. Nah, selisihnya dari set point pertama kedua atau deltanya itu adalah 1. Oke. Misalnya TR1 70, TR2 71. Berarti selisihnya 1 ya. Sehingga kalau selisihnya adalah 1 derajat, 1 derajat itu adalah milik TRT ya, fungsi waktu. Padahal di sini TR-nya itu adalah fungsi Laplace. Nah, Laplace-nya 1 itu adalah 1/S. Jangan lupa tinggal lihat di tabel. Masukkan 1/S tadi ke TRS, maka persamaanmu akan menjadi seperti ini. TS sama dengan A1 per tau 1S plus 1 dikali 1/S. Oke, 1/S-nya asalnya dari TRS. Nah, lalu S-nya saya kalikan ke dalam, maka akan menghasilkan persamaan seperti ini. Sama persis. Yang ketiga, setelah kamu memasukkan perubahan set point, kamu harus mencari inverse dari persamaan output. Inverse berarti nanti dari TS Laplace, kamu harus mencari fungsi waktunya. Oke. Simbolnya inverse itu adalah
L pangkat minus 1. Kamu boleh pakai partial fraksi yang A per S ditambah B per dan lain sebagainya, atau bisa langsung. Oke, tadi kamu disuruh mencari inversnya ya. Simbol invers itu adalah L pangkat minus 1. Kalau kamu disuruh melaplaskan, simbolnya adalah L. Nah, jangan lupa bahwa A1 tadi itu adalah AKC per 1 plus AKC. Nah, tau 1 adalah tau per 1 plus AKC. Bentuk inversnya ini bisa kamu cari dengan partial fraksi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, atau langsung aja lihat di tabel. Gampangnya lihat aja di tabel ya. Nah, nanti bentuk inversnya sesuai di tabel adalah seperti ini. TT, tadi kan TS di inverse menjadi T fungsi waktu, sama dengan A1 dikali 1 min eksponen pangkat minus T per tau 1. Nah, A1-nya adalah AKC per 1 plus AKC, T1-nya adalah tau per 1 plus AKC. Masukkan ke persamaan yang di sini, maka akan ketemu persamaan ini. Oke, nah sekarang kamu diminta penentuan offset. Offset itu sama dengan error. Jadi untuk mencari error itu kan SP dikurangi PV. Sama penentuan offset juga bisa dicari dari SP min PV. Oke, saya tuliskan di situ. Offset bisa dicari dari SP dikurangi PV. Tapi kalau untuk cari offset, waktunya itu ditulis sama dengan tak hingga. Set point dalam waktu tak hingga, PV dalam waktu tak hingga. Makanya ditulis SP dalam tanda kurung T infinity. Nah, set point di soal itu satuannya adalah atau simbolnya adalah TR. PV simbolnya adalah T. Kamu bisa lihat di blok diagram ya. Oke. TR dikurangi T itu adalah TR-nya tadi 1 ya. Gak usah bingung. TR-nya tadi adalah 1 karena perubahan set point-nya sebesar 1 derajat yang tadi. Maka TR-nya kan sama dengan 1. Nah, T-nya yang ini. Ini adalah T-nya, makanya di sini dimasukkan. Masuk sini. T-nya tadi adalah A1 dikali 1 minus E pangkat tak hingga per tau 1. Jadi di awal tadi kan E-nya itu adalah pangkatnya minus T. Nah, di sini kan ditulis T-nya itu tak hingga, sehingga T-nya diganti simbol tak hingga atau infinity. Maka eksponen pangkat tak hingga itu sama dengan 0, sehingga nanti persamaannya seperti demikian. Jadi ingat-ingat eksponen pangkat tak hingga selalu sama dengan 0, sehingga 1 dikurangi A1 dikali 1 min 0, berarti hasilnya 1 min A1. Nah, A1 tadi apa? A1 adalah AKC per 1 plus AKC, seperti ini. Nah, kalau dibuat grafiknya nanti akan bentuknya seperti ini, tapi nanti kamu nggak sampai grafik. Tujuanmu adalah mencari offset di nomor 4 ini untuk servo problem. Jadi nanti soalnya kamu diberi soal seperti minggu lalu, ada soal temperatur, kamu cari GP-nya, kamu cari GC, GV, GM-nya berapa, buatlah diagram blok. Setelah ketemu diagram blok, nanti akan ditulis satu soal respon. Kamu disuruh mencari, misalnya contohnya, dengan mode kontrol proporsional, perubahan set point sebesar 1, carilah berapa offsetnya. Maka jawabannya adalah ini. Jadi servo problem dan regulator problem, goals-nya adalah kamu mencari berapa offsetnya atau errornya atau selisih antara set point dengan proses variabel, selisih antara input dan outputnya. Oke, sama ya. SP-nya tadi kan sebelah kiri, tanda panah masuk berarti SP-nya input. PV ada di tanda panah keluar berarti dia output, sehingga offset itu intinya kamu mencari berapa selisih inputan dan outputannya, input min output atau set point dikurangi PV. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa di servo dan regulator problem intinya kamu kan mencari responnya. Nah, responnya itu bisa dihitung dengan mengetahui offset. Selisihnya berapa ya? Kamu ingin set point 10, ternyata PV-mu cuma 5, berarti kan persen errornya atau offsetnya itu 5 ya.
Kamu set poinnya 20, ternyata PV-mu 30, berarti offsetnya selisihnya errornya adalah 10. Nah, dari situ kan kamu bisa tahu, kok errornya atau selisihnya jauh sekali ya, berarti respon controllernya jelek atau kurang baik. Nah, yang dimaksud respon controller adalah seperti itu. Responnya bisa diketahui dengan offset. Respon perubahan bisa diketahui dengan menghitung offset. Jadi dari section 1 sampai section 6 tujuannya adalah sampai menghitung offset. Di pertama kamu diajari mencari neraca massa, neraca energi dari steady state lalu ke unsteady state. Kemudian mengubah ke bentuk Laplace. Setelah itu kamu diajari mencari bentuk Laplace untuk fungsi transfer, output per input. Untuk mencari output per input itu tetap butuh neraca massa energi, neraca massa atau neraca energi, unsteady state dan steady state. Lalu kamu diajarkan tentang closed loop, tentang mode sampai ke offset. Jadi section 1 sampai section 7 itu berkaitan satu dengan yang lain. Section 1 sampai section 6 itu menyiapkan kalian untuk mengerjakan satu section terakhir ini, yaitu dengan mencari offset. Untuk mencari offset, kamu harus bisa membuat neraca massa, neraca energi, unsteady state, steady state. Kamu harus bisa mencari bentuk Laplace-nya bagaimana, kamu harus bisa mencari fungsi transfernya seperti apa, kamu bisa mencari inverse-nya bagaimana, persamaan output per inputnya gimana, persamaan outputnya gimana, sampai mendapatkan offsetnya seperti di slide ini. Nah, ini adalah penyelesaian untuk servo problem. Nah, tugasmu adalah yang kedua, tadi kan mode kontrolnya itu ada dua, ada servo problem dan regulator problem. Tadi sudah saya berikan contoh untuk menyelesaikan servo problem. Sekarang dengan cara yang sama persis, carilah regulator problem jika disturbance-nya diubah sebesar satu satuan. Sama seperti tadi, deltanya adalah 1 delta TI. Nah, jadi karena regulator problem berarti ada disturbance change, maka set point-nya boleh kamu sama dianggap tidak ada atau sama dengan 0. Kamu nanti boleh nulis TR-nya sama dengan 0. Sehingga kamu di soal ini carilah TS per TI, TIS, lalu cari TS, cari TT, cari offset. Sama seperti soal servo problem. Selamat mengerjakan, selamat belajar dari rumah.